Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ala hadiniyah wa alaykum sholah al-fatihah. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan dulu, nama saya Claudia Damesa dari peserta magang 2 IAIN Ponorogo tahun 2021, jurusan Pendidikan Agama Islam, biasa dipanggil Kak Dia. Jadi di sini saya akan menggantikan Bu Ani yang biasanya mengajar mata pelajaran akidah akhlak selama 1 bulan ke depan. Setelah kita memasuki bab 2, silahkan buka halaman 23. Kita akan memasuki bab 3, yaitu perilaku akhlak terpuji. Pada bab 3 ini ada 5 subbab yang harus kita selesaikan 2 minggu. Untuk minggu ini saya akan menjelaskan pengertian ikhtiar dan juga tawakal. Yang pertama yaitu pengertian ikhtiar. Ikhtiar berasal dari bahasa Arab, yaitu ikhtiara, yahtairu, dan ikhtiaran yang berarti memilih. Sedangkan menurut istilah ikhtiar adalah berusaha untuk mencapai apa yang diinginkan, tidak berdiam diri dan berpangku tangan, apalagi lari dari kenyataan. Untuk ayat Qur'annya bisa dilihat pada halaman 23, Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Ayat di atas menjelaskan bahwasanya ikhtiar sangatlah penting, sebab Allah tidak akan pernah mengabulkan doa hambanya yang tidak mau berusaha dan dengan sungguh-sungguh. Jika menginginkan perubahan yang lebih baik, maka kita harus melakukan usaha atau ikhtiar tersebut untuk mencapai yang kita cita-citakan atau kita inginkan. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat ikhtiar. Jadi, seorang muslim yang senantiasa berikhtiar akan mengerahkan segala daya dan kemampuannya untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Ikhtiar merupakan salah satu bentuk syukur kepada Allah atas anugerah kehidupan, atas anugerah kesehatan, pikiran, serta potensi yang diberikan Allah pada kita. Jadi, intinya, jika kita menginginkan sesuatu, sebisa mungkin kita harus berusaha semaksimal mungkin agar yang kita cita-citakan dapat tercapai. Untuk yang manfaat ikhtiar, silahkan dibuka LKS halaman 24. Yang pertama yaitu terhindar dari sikap malas. Kenapa begitu? Karena kita disibukkan untuk berusaha, untuk berdoa bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Yang kedua, dapat mengambil hikmah dari setiap usaha yang dilakukannya. Jadi hikmah itu tidak hanya diambil saat kita berhasil saja, tapi saat kita mengalami kegagalan itu juga ada hikmahnya. Mungkin kita disuruh untuk lebih berusaha, mungkin ada hal lain yang lebih baik yang disiapkan oleh Allah untuk kita. Dan yang selanjutnya yaitu memberikan contoh teladan bagi orang lain. Kenapa begitu? Karena orang lain akan melihat kita itu tidak malas, maksudnya kita berusaha, kita menggerakkan badan kita, menggerakkan pikiran kita untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Yang selanjutnya yaitu perilaku ikhtiar. Sikap atau perilaku ikhtiar harus dimiliki oleh setiap muslim agar mampu menghadapi semua godaan dan tantangan. Kalau sesuai di buku, perilaku ikhtiar itu ada 3. Yang pertama yaitu belajar dengan bekerja keras agar mendapatkan hasil yang baik. Yang kedua, menghindari sikap malas-malasan. Dan yang ketiga, tidak mudah menyerah dan putus asa. Untuk lebih rincinya, saya contohkan lagi contoh dari ikhtiar. Yang pertama, contoh ikhtiar jika kita ada di sekolah atau yang berhubungan dengan pembelajaran. Yang pertama, belajar sungguh-sungguh. Misalnya kita mau menghadapi ujian, baik itu ujian UTS maupun UAS, dan menyerahkan semuanya kepada Allah. Yang kedua, latihan sebelum pertandingan, misalnya entah itu pertandingan olahraga, entah itu olimpiade, perlombaan misalnya
tilawah, kaligrafi, azan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu mengikuti gladi bersih upacara, itu juga termasuk dari contoh ikhtiar jika kita berada di sekolah. Yang selanjutnya yaitu diskusi dengan kelompok belajar, diskusi untuk menemukan sebuah jawaban dari permasalahan, misalnya bertanya dan aktif di dalam kelas juga merupakan contoh dari ikhtiar. Kalau yang ada di rumah, contoh ikhtiar yaitu misalnya kita membantu orang tua, membantu kakak mengerjakan, misalnya ada kesulitan apa, membantu adik mengerjakan tugas, dan sebagainya. Kalau di masyarakat misalnya kita membantu tetangga yang kesulitan, kita membantu membersihkan lingkungan, melakukan ronda malam untuk menjaga keamanan di sekitar lingkungan kita. Yang subbab selanjutnya yaitu tawakal. Yang pertama yaitu pengertian tawakal. Tawakal berasal dari kata wakala secara bahasa, yaitu menyerahkan diri dan pasrah. Sedangkan secara istilah, tawakal ialah menyerahkan diri atau percaya dengan sepenuh hati kepada Allah setelah melakukan suatu usaha. Intinya kita berserah diri kepada Allah. Kita sudah berusaha biar Allah yang menentukan hasilnya bagaimana dan yang terbaik untuk kita bagaimana. Seseorang yang tawakal berarti percaya sepenuhnya terhadap keputusan yang diberikan Allah. Untuk ayat Al-Qur'annya bisa dibaca Quran Surat Al-Maidah ayat 23. Jadi orang yang bersikap tawakal akan senantiasa bersyukur jika mendapatkan suatu kenikmatan dari Allah, baik itu sedikit, banyak, dia akan selalu bersyukur dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Jadi jika dia gagal, dia akan berusaha untuk menerima kegagalan tersebut karena dia sadar bahwa itu merupakan ketentuan ataupun ketetapan Allah. Selain itu akan menjadikan kegagalannya sebagai sebuah pelajaran. Jadi kegagalan itu juga dapat dijadikan pelajaran bagi kita untuk lebih mengoptimalkan usaha kita, untuk lebih giat melatih diri kita, untuk lebih giat berdoa kepada Allah. Yang selanjutnya yaitu membahas tentang manfaat tawakal. Tawakal sebaiknya dilakukan setelah kita berusaha secara maksimal, kemudian menyerahkan segala urusan tersebut kepada Allah. Untuk mendapatkan ridhonya, dengan bersikap tawakal kepada Allah, kita akan memperoleh manfaat. Yang pertama yaitu dicintai Allah, yang kedua yaitu Allah akan mencukupkan segala keperluan, dan yang ketiga dimudahkan dalam mengerjakan segala urusan yang bermanfaat. Penjelasannya yang pertama yaitu dicintai Allah. Kenapa kita dicintai Allah? Karena kita selalu melibatkan segala urusan kita kepada Allah, baik nanti hasilnya bagaimana kita serahkan kepada Allah. Itulah yang membuat Allah cinta terhadap orang yang mau tawakal. Yang kedua yaitu Allah akan mencukupkan segala keperluan kita. Sudah dijelaskan tadi dari awal bahwa Allah lebih tahu mana yang kita butuhkan, Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Jadi dengan begitu Allah akan mencukupkan segala keperluan kita. Dan penjelasan untuk yang keempat yaitu dimudahkan dalam mengerjakan segala sesuatu yang bermanfaat. Kenapa begitu? Karena jika kita mengerjakan sesuatu yang bermanfaat atas dasar mengharap ridho Allah, maka Allah akan lebih mempermudah semua urusan kita. Yang selanjutnya yaitu perilaku tawakal. Sebagai seorang muslim, kita wajib memiliki sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Perilaku sehari-hari yang mencerminkan sikap tawakal kepada Allah, kalau di dalam buku itu ada 3 ya. Jangan lupa dibuka LKS-nya. Yang pertama yaitu melakukan sesuatu atas dasar niat ibadah kepada Allah. Yang kedua, tidak menggantungkan keberhasilan sesuatu usaha kepada Allah, tapi tetap kita berusaha dengan sekuat tenaga. Dan yang ketiga yaitu bersikap pasrah dan siap menerima apapun.
Siap menerima apapun di sini artinya adalah kita siap menerima kegagalan, kita siap menerima kalau misalnya planning cita-cita kita belum tercapai. Yakin bahwa semua itu sudah ditentukan oleh Allah. Allah tahu mana yang terbaik untuk kita, Allah tahu mana jalan yang kiranya itu lebih baik untuk kita. Untuk yang selanjutnya yaitu contoh tawakal, yang lainnya sudah saya siapkan contoh-contohnya. Misalnya kita mengerjakan ujian dengan sungguh-sungguh, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah. Kita tetap berusaha, kita tetap belajar dengan giat, kita tetap berdoa, namun hasilnya tetap Allah yang menentukan. Entah itu bagaimana nanti, kita harus siap menerima apapun hasilnya. Yang kedua, contoh misalnya seorang guru, entah itu Bu Ani ataupun saya sendiri, saya berusaha, kami para pengajar berusaha untuk semaksimal mungkin mengajarkan suatu materi kepada murid atau siswa. Namun, walaupun kita sudah berusaha secara maksimal, tetap hasilnya kita serahkan kepada Allah. Mungkin ada siswa yang cepat untuk menangkap pembelajaran, mungkin ada murid yang harus dijelaskan 2 atau 3 kali, itu tidak apa-apa. Yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin sebagai pendidik untuk menyampaikan pembelajaran. Yang ketiga yaitu mengikuti lomba, misalnya ya lomba IPA, matematika, pidato, tilawah Quran, kaligrafi dan lain sebagainya, tapi tetap menyerahkan semua kepada Allah. Yang penting kan kita sudah berusaha, kita sudah berikhtiar, kita sudah latihan, kita sudah belajar, untuk hasilnya tetap kita serahkan kepada Allah. Yang usaha misalnya kalau di sekolah ya, Pak Muhammad Zainul Fanani MPD mengajak sholat sunnah untuk meminta hasil yang terbaik, entah itu hasilnya tetap kita serahkan kepada Allah. Yang usaha misalnya kalau di sekolah ya, Pak Muhammad Zainul Fanani MPD mengajak sholat sunnah untuk meminta hasil yang terbaik, entah itu dalam pembelajaran KBM sehari-hari, UN, UAS dan lain sebagainya. Itu merupakan ikhtiar kita tetap berusaha, namun kita juga berdoa kepada Allah supaya pembelajaran lancar dan mencapai yang diinginkan. Menerima segala ketentuan Allah, yang selanjutnya berprasangka baik, dan yang terakhir bersyukur apabila mendapat nikmat. Tadi yang subbab ikhtiar dan tawakal sudah dijelaskan. Untuk tugasnya nanti akan ditampilkan slide tugasnya, ada 5 soal, mohon dikerjakan. Jangan lupa belajar untuk 3 subbab yang selanjutnya, karena di minggu depan akan ada latihan soal lagi. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan kemana-mana, jangan lupa memakai masker, jaga imun. Jangan lupa nanti videonya juga ditonton ya, jangan cuma mengerjakan tugasnya saja. Sekian video pembelajaran dari saya. Di akhir pembelajaran kita berdoa dulu. Doa kafatul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf untuk kurang lebihnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.